Halo semua, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai proses belanja barang dan jasa, proses pelaksanaan anggaran pembangunan dan rutin, dan proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan atau APBNP. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kakak Bagus, kedua Novia Kokali, dan yang terakhir ada Asriani Urang. Proses belanja barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa pemerintah atau PBJP adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Poin-poin yang bisa diambil dari definisi PBJP tersebut diantaranya yang pertama, PBJP adalah kegiatan pembelian barang dan atau jasa oleh instansi pemerintah. Dua, instansi pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Negara, lembaga pemerintah, dan atau perangkat daerah, yang biasa disingkat K atau L atau PD. 3. Biaya dalam kegiatan PBJP didanai oleh APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Proses PBJP diawali dengan instansi melakukan identifikasi kebutuhan barang atau jasa untuk kegiatan organisasi pemerintah sampai dengan proses serah terima hasil pekerjaan atau hasil pengadaan. Proses pengadaan barang atau jasa pemerintah terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan, pemerintah menyiapkan kebutuhan barang atau jasa yang akan dibeli dan kemudian mengumumkannya pada para pelaku usaha. Kedua, persiapan. Pada tahap persiapan, pemerintah mempersiapkan bagaimana pembelian atau pengadaan akan dilakukan. Ketiga, pelaksanaan. Setelah itu, pada tahap pelaksanaan, pemerintah mulai melakukan proses pengadaan, diantaranya pemilihan penyedia atau vendor, penandatanganan kontrak, sampai dengan serah terima barang atau jasa hasil pekerjaan. Objek atau jenis pengadaan dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah disebutkan bahwa objek pengadaan barang atau jasa meliputi yang pertama barang, yakni setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 2. Pekerjaan konstruksi, yakni keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 3. Jasa konsultasi, yakni jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang, keilmuan yang mengutamakan adanya oleh olah pikir. Cara pengadaan. Yang pertama, swakelola, yakni cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh K atau L atau PD. Lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. 2. Melalui penyedia, yakni cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama, efisien, artinya pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Yang kedua, efektif, berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, transparan, dari sisi pembeli atau pemerintah, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai proses pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Keempat, terbuka, berarti pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Yang terakhir, adil, versi pembeli pemerintah, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang terakhir, akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Proses pelaksanaan anggaran pembangunan dan rutin. Yang pertama, anggaran pembangunan adalah bagian dari APBN yang terdiri atas anggaran penerimaan pembangunan yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri.
sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang berbentuk investasi atau proyek-proyek, baik berbentuk fisik maupun non-fisik. Yang kedua, anggaran rutin adalah bagian dari APBN yang terdiri atas anggaran penerimaan dalam negeri dan anggaran belanja rutin. Pihak atau pejabat dalam pelaksanaan anggaran. Yang pertama, pengguna anggaran atau PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara atau lembaga, menteri atau pimpinan lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan bertindak sebagai PA atas bagian anggaran atau BA yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan tersebut. Selanjutnya ada kuasa pengguna anggaran atau KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Kewenangan PA untuk menetapkan pejabat perbendaharaan negara dilimpahkan kepada KPA. Pelimpahan kewenangan dimaksud ditetapkan sekaligus dalam penunjukan KPA. Selanjutnya ada pejabat pembuat komitmen atau PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. PPK melaksanakan sebagian kewenangan KPA, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. PPK dapat ditetapkan lebih dari satu. Penetapan PPK tidak terikat periode tahun anggaran. Selanjutnya ada pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Proses pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan anggaran, tahapan yang dilaksanakan setelah anggaran ini disetujui oleh Badan Legislatif menurut OECD, yaitu 1. Pembagian anggaran dan pemberian jatah pagu ke unit pengeluaran di beberapa negara. Pencairan dana mencakup 2 langkah. Yang pertama, pembagian anggaran oleh kantor pusat anggaran pemerintah dengan menentukan bagian dari anggaran yang dapat digunakan oleh kementerian teknis dan penjatahan pagu oleh Kementerian Teknis yang terdiri dari mengalokasikan alokasi pagu belanja untuk instansi di bawahnya. Yang kedua, pembuatan komitmen. Tahap komitmen adalah titik di mana muncul kewajiban untuk membayar di masa depan. Komitmen terdiri penyampaian, penetapan perintah, atau pembuatan kontrak untuk barang atau jasa tertentu. Hal ini mengandung kewajiban untuk membayar bila pihak ketiga telah memenuhi ketentuan kontrak. Pelaksanaan komitmen. Yang pertama ada pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen yang dilakukan dalam bentuk yang pertama perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang atau jasa dan atau penetapan keputusan perjanjian atau kontrak pengadaan barang atau jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenan.
Perjanjian atau kontrak yang melaksanakan pekerjaan membebani DIPA lebih dari 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang. Perjanjian atau kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPMLS. PPK mencatat perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang ketiga, akuisisi dan verifikasi atau sertifikasi. Barang dan jasa diserahkan dengan kesesuaian diverifikasi dengan kontrak atau order. Pada tahap verifikasi terjadi kewajiban untuk membayar dan menjadi tunggakan pengeluaran, yaitu perbedaan waktu antara tahap verifikasi dan dilaksanakannya pembayaran. Yang keempat, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti cek, uang tunai, transfer elektronik, instrumen hutang, perjanjian barter, pengurangan dari pajak, dan cash voucher. Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang atau jasa, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Dan yang kedua, barang hal pengadaan barang atau jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang atau jasa setelah penyedia barang atau jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. Proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan APBN atau P. Yang pertama, evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun, anggaran berjalan, dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Yang kedua, kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian atau lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pentingnya evaluasi kinerja. Dengan adanya peningkatan anggaran dan belanja tersebut, masyarakat patut untuk mempertanyakan bagaimana kredibilitas, akuntabilitas, dan sustainabilitas atas pelaksanaan APBN tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah telah menetapkan monitoring dan evaluasi atau MANI, pelaksanaan anggaran untuk menetapkan target, melaksanakan rencana, dan mengukur pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan atas fungsi manajemen keuangan negara, yang mana nanti bisa dilihat apakah pelaksanaan APBN kita sesuai dengan disiplin fiskal yang ada, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas, dan melakukan prinsip kehati-hatian atau prudence untuk menjaga akuntabilitas. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran merupakan tools yang menggunakan konsep penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja adalah sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diharapkan berupa keluaran atau output dan hasil atau outcome, termasuk efisien dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sesuai dengan tugas pokok kementerian negara atau lembaga. Jenis dan waktu evaluasi. Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas yang pertama, evaluasi kinerja anggaran reguler, dan yang kedua, evaluasi kinerja anggaran non-reguler. Evaluasi kinerja anggaran reguler dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 2 kali dalam setahun, yaitu 1 kali untuk evaluasi kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan 1 kali untuk evaluasi kinerja anggaran tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran reguler, dilakukan penilaian terhadap kinerja anggaran tingkat kementerian atau lembaga, unit eselon 1 atau program, dan satuan kerja atau kegiatan. Demikianlah hasil pembahasan kami. Sekian dan terima kasih.